Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Fatur Rahman dengan NIM 2502010200705, mata kuliah Business Intelligence. Kali ini saya akan membahas analisis jurnal Business Intelligence. Baik, yang pertama kita identifikasi jurnalnya terlebih dahulu. Judul jurnalnya adalah Business Intelligence in Organizational Decision Making, a Bibliometric Analysis of Research Threads and Gaps 2014 to 2024. Penulisnya adalah Sabri Mekimah, Rahma Zigad, Kamel Mili, dan Imene Bengana. Tahun publikasi jurnal ini adalah tahun 2024. Nama jurnalnya yang publishernya Discover Sustainability atau Springer, volume 5, artikel 532. Nah, si sumber jurnalnya atau DOI-nya bisa dilihat sendiri di situ. Ada URL-nya. Baik, yang pertama latar belakang penelitiannya. Jurnal ini berangkat dari pertanyaan besar. Apakah literatur ilmiah yang ada saat ini sudah cukup memadai untuk mengisi kekosongan penelitian di bidang Business Intelligence dan tema-tema berkaitan dengannya? Para peneliti melakukan analisis bibliometrik menggunakan perangkat FOSS-Viewer terhadap 2.442 dokumen dari database Scopus, hasil penyaringan dari 6.607 dokumen awal, yang terbit sepanjang Januari 2014 hingga Maret 2024. Penelitian ini secara khusus memetakan 4 domain utama yang berkaitan dengan Business Intelligence, yaitu integrasi Business Intelligence dengan Competitive Intelligence, penerapan Business Intelligence dalam pengambilan keputusan organisasi, hubungan Business Intelligence dengan data mining, serta pemanfaatan Business Intelligence dalam manajemen sumber daya manusia. Penerapan Business Intelligence menjadi penting untuk dikaji karena Business Intelligence pada dasarnya adalah alat yang mengubah data mentah organisasi menjadi informasi dan wawasan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Namun, seperti akan ditunjukkan oleh temuan jurnal ini, penerapan Business Intelligence secara nyata dalam proses manajerial ternyata lebih jauh tertinggal dibandingkan perkembangan konsepnya secara teoritis. Selanjutnya, pembahasan Business Intelligence. Nah, dalam penelitian ini, Business Intelligence dipahami sebagai rangkaian proses, teknologi, dan aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data organisasi agar dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis fakta. Konsep Business Intelligence dalam jurnal ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan bidang-bidang pendukungnya seperti Competitive Intelligence dan Data Mining, sehingga Business Intelligence dilihat dari bagian ekosistem pengelolaan data informasi yang lebih luas. Terkait penerapannya dalam mendukung proses manajemen, jurnal ini menjelaskan bahwa Business Intelligence idealnya membantu manajer dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan mengolah data dari berbagai sumber menjadi informasi yang mudah dipahami. Selanjutnya, yang kedua, menyajikan informasi melalui dashboard yang ramah pengguna, sehingga manajer dapat memantau kinerja secara real-time. Yang ketiga, mengidentifikasi peluang bisnis baru sekaligus ancaman dari persaingan. Dan yang terakhir, mendukung pengambilan keputusan strategis di semua tingkatan organisasi. Meski demikian, penelitian menemukan bahwa organisasi rata-rata hanya memanfaatkan kurang dari 40% kapabilitas Business Intelligence yang tersedia dalam proses pengambilan keputusan mereka. Dan kekuatan koneksi atau korelasi antara klaster Business Intelligence dengan klaster pengambilan keputusan dalam literatur ilmiah hanya sebesar 0,35, berada di bawah ambang batas 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi Business Intelligence ke dalam proses pengambilan keputusan manajerial masih bersifat parsial dan belum sistematis. Yang selanjutnya, saya akan membahas hasil analisis atau temuan utama penelitian. Yang pertama, dari 2.442 artikel yang dianalisis, hanya 16 artikel atau 0,65% yang secara nyata membahas integrasi Business Intelligence dengan proses pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, tren publikasi Business Intelligence mencapai puncaknya pada tahun 2018 dengan 406 artikel. Kemudian menurun hingga 2021, mengindikasikan pergeseran minat riset ke topik baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan Big Data. Selanjutnya, hanya 0,24% artikel membahas integrasi Business Intelligence dengan Competitive Intelligence. Padahal kemampuan membaca pergeseran pesaing merupakan kebutuhan nyata dalam bisnis.
Selanjutnya, hanya 0,12% artikel membahas pemanfaatan business intelligence dalam manajemen STM. Meskipun business intelligence berpotensi besar mendukung rekrutmen berbasis data hingga prediksi turnover. Selanjutnya, sebanyak 78% organisasi mengumpulkan data dalam jumlah besar, namun hanya 23% yang benar-benar memanfaatkan teknik data mining tingkat lanjut. Selanjutnya, penelitian business intelligence kini semakin bersifat kolaboratif lintas institusi dan negara, mencerminkan kompleksitas bisnis intelligence sebagai bidang yang membutuhkan keahlian lintas disiplin. Insight utama yang dapat ditarik adalah adanya gap atau jurang yang cukup besar antara perkembangan bisnis intelligence sebagai konsep akademik dengan penerapannya secara nyata dalam pengambilan keputusan organisasi. Dampaknya terhadap efektivitas pengambilan keputusan manajerial cukup signifikan, yaitu manajer yang seharusnya dapat memanfaatkan bisnis intelligence secara optimal untuk mendukung keputusan strategis. Dalam praktiknya masih banyak yang mengandalkan intuisi karena minimnya integrasi sistematis antara data, teknologi bisnis intelligence, dan proses pengambilan keputusan itu sendiri. Selanjutnya, relevansi hasil penelitian dengan perusahaan, organisasi, dan UMKM di Indonesia. Temuan jurnal ini sangat relevan bagi konteks bisnis di Indonesia, baik bagi perusahaan besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Bagi perusahaan besar, yang pertama, perusahaan yang memiliki infrastruktur data dapat segera mengintegrasikan bisnis intelligence dengan proses pengambilan keputusan strategis, terutama pada level manajemen menengah dan atas. Yang kedua, penggunaan bisnis intelligence untuk competitive intelligence masih sangat minim. Padahal persaingan pasar Indonesia semakin ketat dengan masuknya pemain global, sehingga sistem bisnis intelligence yang mampu memantau pesaing dapat menjadi keunggulan kompetitif. Selanjutnya, Departemen HR dapat memanfaatkan bisnis intelligence untuk analisis kinerja karyawan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, dan identifikasi kandidat internal potensial. Selanjutnya, bagi UMKM di Indonesia, UMKM tidak perlu langsung mengimplementasikan sistem bisnis intelligence yang mahal atau kompleks. Langkah awalnya dapat dimulai dari alat analisis sederhana seperti Google Looker Studio, Microsoft Power Business Intelligence versi gratis, atau Google Sheets yang dikelola dengan disiplin. Selanjutnya, data transaksi penjualan harian yang dicatat dengan rapi sudah dapat dijadikan bahan analisis bisnis intelligence untuk mengetahui produk terlaris, jam ramai pelanggan, atau tren penjualan musiman. Selanjutnya, pelatihan dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga pendidikan sangat dibutuhkan mengingat ada masih rendahnya literasi data di kalangan pelaku UMKM. Dan yang terakhir, ekosistem digital yang berkembang di Indonesia, termasuk e-commerce dan dompet digital, sebenarnya telah menghasilkan banyak data bagi UMKM. Yang dibutuhkan adalah kemampuan membaca dan memanfaatkan data tersebut untuk keputusan bisnis yang lebih baik. Sebagai contoh penerapan konkret berdasarkan kasus yang dikaji, yaitu sebuah UMKM kuliner dapat memanfaatkan data transaksi dari aplikasi kasir digital untuk membangun dashboard sederhana yang menampilkan menu terlaris per jam, sehingga pemilik usaha dapat mengambil keputusan operasional. Misalnya menambah stok bahan baku tertentu pada jam sibuk secara lebih cepat dan berbasis data, alih-alih hanya mengandalkan perkiraan. Berikutnya, kesimpulan pribadi. Membaca dan mengkaji jurnal ini, saya menyadari bahwa bisnis intelligence bukan sekadar teknologi atau alat canggih yang hanya bisa dinikmati oleh perusahaan besar, melainkan pada intinya adalah kebiasaan mengambil keputusan berbasis data atau database, bukan sekadar intuisi atau pengalaman semata. Tantangan terbesar yang saya lihat bukan terletak pada ketersediaan alat bisnis intelligence, melainkan pada kemauan dan kemampuan manajer untuk benar-benar menggunakan data dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut saya, bisnis intelligence dapat meningkatkan efektivitas manajer dalam mengambil keputusan dengan cara membuat informasi menjadi lebih mudah dipahami, lebih mudah diakses, dan lebih akurat. Manajer yang didukung bisnis intelligence tidak perlu menunggu laporan bulanan untuk mengetahui kondisi bisnisnya, karena ia dapat melihat kondisi secara real-time dan langsung merespon. Yang paling penting, bisnis intelligence membantu manajer bergeser dari sikap reaktif menjadi proaktif, yaitu tidak hanya merespon masalah yang sudah terjadi, tetapi mampu mengantisipasi peluang dan ancaman sebelum benar-benar muncul. Bagi saya, inilah nilai terbesar yang dapat diberikan bisnis intelligence bagi efektivitas manajerial di era digital saat ini, dan relevansinya akan semakin terasa penting bagi Indonesia di tengah pusatnya pertumbuhan ekonomi digital. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dari jurnal tadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.